Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Caca Alisa Garden. Semoga teman-teman semuanya selalu pada sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, selalu dimudahkan rezeki dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Nah, sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman semuanya yang sudah subscribe, like, dan komen di channel saya. Dan ini juga saya akan menjawab ada beberapa pertanyaan tentang media tanam yang saya pakai. Terima kasih banyak ya yang udah bertanya ya. Seenggaknya teman-teman udah berpartisipasi di channel saya. Nah, ini dia ya media tanam yang saya pakai. Saya akan membuatnya yang instan ya teman-teman. Kenapa disebut instan? Jadi ini tidak difermentasi. Ini dia bahan-bahannya. Ini udah saya siapkan. Ini ada pakis andam. Ini sekam sangrai ya. Ini sekam sangrai tok, enggak memakai sekam mentah. Dan ini ada pakis andam. Untuk sekam sangrainya ini aku menggunakan 4 pot ukuran 20. Dan untuk pakis andamnya ini saya menggunakan setengah pot. Dan untuk pakis andamnya pun ini sudah saya sangrai ya teman-teman. Jadi ini tuh udah benar-benar kering. Jadi semuanya udah saya sangrai. Dan ini ada pasir malang. Pasir malangnya setengah pot ukuran 10. Dan untuk pilihannya ya, ini teman-teman, ini teman-teman kalau misalkan nggak ada pasir malang bisa menggunakan perlite seperti ini. Nah, bagusnya sih menggunakan pasir malang ya. Ini ada pasir malang dan ini aku ada hidroton ya. Jadi seharusnya kan pasir malangnya 1 pot ukuran 10. Jadi aku campur menggunakan hidroton. Seperti ini ya. Jadi takarannya masih tetap 1 pot ukuran 10 ya. Nah, kalau ini tuh pengganti ya. Kalau misalkan ini nggak ada, bisa pakai ini. Kalau misalkan, atau teman-teman kalau hidroton nggak ada, bisa campur pakai ini bisa ya. Dan ini ada kokopit. Kokopit 1 pot ukuran 10. Jadi perbandingannya, sekam sangrai 4 pot ukuran 20. Untuk pakis andamnya setengah pot ukuran 20. Ini aku memasukkan ke bak seperti ini ya. Kita campur. Nah, untuk pakis andam, kalau memang nggak ada pakis andam, bisa memakai cacahan pakis ya, akar pakis tuh ya, bisa. Atau juga bisa memakai daun bambu. Ya, salah satunya aja ya, jadi nggak usah semuanya gitu kita pakai. Kalau memang ada sih bahannya nggak apa-apa ya teman-teman. Cuman kalau memang pemakaian daun bambu atau pakis andam diusahakan itu takarannya setengah pot ukuran 20 ya. Kalaupun memang mau campur prokes semuanya, takarannya tetap setengah pot ukuran 20. Itu kalau aku ya. Ini semua dicampur. Nah, kayak gitu ya. Ini dicampur. Ini dicampur seperti ini. Dan untuk perendamannya aku memakai ini aku udah ada aku siapin ya. Ini tuh ada air sekitar 3 liter. Dan ini untuk merendamnya aku memakai ini. Kenapa memakai atonik? Atonik itu sebenarnya ZPT ya, zat perangsang tumbuh. Sekaligus juga dia akan apa sih? Nih, untuk menghambat dan menekan perkembangan penyakit pada tanaman. Jadi dia akan menghambat perkembangan bakteri ya, teman-teman. Jadi aku merendamnya memakai ini. Kalau memang tidak ada ini, teman-teman bisa menggunakan vitamin B1 atau bisa dicampur dengan vitamin B1. Untuk takarannya 1 mili untuk 1 liter ya. Ini 3 liter, berarti ini kan ini 2 mili ya. Tutup ini 2 mili berarti 1,5 ini tutup dalam ya. Satu setengah. Nah, cukup seperti itu ya teman-teman. Lalu kita tuangkan ke sini.
Ini sebenarnya mah tidak merendam ya, ini hanya kayak memarinasi aja. Lalu kita aduk, kita campur sampai benar-benar merata. Ini kayak jadi campur sampai benar-benar merata ya teman-teman ya, sampai terkena si air atonik itu. Ini perendamannya maksimalnya itu 3 malam, tapi biasanya aku kalau memang kepepet 1 malam pun udah aku pakai ya, besokannya itu udah aku pakai teman-teman. Ini media tanam membiasakan sampai benar-benar merata ya. Nah, kalau dirasa udah merata, nih bentukannya seperti ini, diamkan. Udah diamkan aja seperti ini, nggak saya tutup. Tapi diusahakan jangan sampai terkena air hujan ya teman-teman ya. Di tempat yang teduh. Nanti setelah maksimal 3 malam, teman-teman bisa memakainya. 3 malam itu udah meresap, benar-benar meresap gitu ya si cairan atoniknya. Ini hanya ini aja. Tapi membuat media tanam yang instan ini tuh jangan pakai sekam mentah yang memang mentah ya. Sekam mentahnya itu harus udah diolah ya. Dalam arti diolah itu taruhlah udah direbus atau memang sekam mentahnya itu udah agak lama kita hujan-hujankan selama 1 minggu, bisa dipakai ya, direndam menggunakan cairan atonik ini. Itu agar hasilnya maksimal. Jadi si tanamannya nanti kita pas tanam itu lebih subur ya. Karena udah mengandung ZPT sekaligus juga perkembangan bakterinya itu udah itu ya, udah tertekan sama si atonik itu ya. Jadi udah aman walaupun tidak difermentasi, itu udah aman ya teman-teman. Ini aku sering membuat yang seperti ini. Ini tuh kalau memang aku butuh mendadak ya, butuh media tanam yang memang mendadak, nggak aku fermentasi. Syaratnya itu media tanamnya yang udah bahan-bahannya, maksudnya bahan-bahannya kayak model si sekamnya udah disangrai atau sekam mentahnya memang udah. Jadi terus kokopitnya pun kalau memang kita mau pakainya instan dalam arti 1 malam ya, kokopitnya yang memang sudah direndam selama 1 minggu. Jangan yang masih baru langsung kita pakai. Kalau memang masih baru berarti perendamnya harus agak lama ya. Jangan langsung dipakai. Nah, gitu ya teman-teman. Dan ini tuh udah cocok di tempat aku ya. Ini tuh udah bener-bener poros. Untuk apa sih? Untuk pakis andamnya ini udah pas ya di tempat aku. Kalau kebanyakan pun nanti pakis andam itu daunnya akan cepat lapuk, nantinya akan menyebabkan jamur ya. Terus daun bambu pun sama, kalaupun memang kita mau mix, misalkan ada daun bambu pakai andam, usahakan aku tuh setengah pot ukuran 20 untuk 4 pot sekam sangrainya ya. Sekamnya pun bisa di mix ya teman-teman. Dan kalau memang teman-teman itu tempatnya kering, jadi bisa ditambahkan dengan kokopit. Kokopitnya bisa ditambahkan, bisa menggunakan 1,5 pot ukuran 10 atau 2 pot ukuran 10. Nah, kalau di tempat aku udah segitu udah cocok ya, kokopitnya ukuran 10. Dan untuk pakai pasir malang, maaf ya, untuk pasir malangnya itu udah pas di aku tuh segitu ya. Kalau terlalu banyak juga akan berat ke media tanam. Nah, untuk ini, untuk hidroton itu opsional ya. Kalau memang teman-teman ada, silahkan pakai. Kalaupun nggak ada, nggak apa-apa. Ini aja aku kebetulan ada ya, makanya aku pakai. Ini tuh manfaatnya juga. Kalau misalkan media tanam lapuk, karena ada hidroton ini ya, dia kan nggak melapuk. Beda dengan pasir malang.
Pasir malang yang aku gunakan itu kan kemarin salah beli, aku tuh terlalu kecil-kecil ya pasir malangnya, seharusnya agak sedikit besar ya pasir malangnya. Jadi ini kebantu sama hidroton, dia tuh nggak akan lapuk walaupun media tanam lapuk, kebantu sama hidroton. Udah gitu hidrotonnya masih bisa kita pakai ya, media tanam lapuk, hidrotonnya masih bisa kita ambilin, kita cuci, kita pakai lagi. Itulah teman-teman, kalau yang rajin ya. Nah ini dia teman-teman, ya hasilnya seperti ini. Ini tuh kalau bahan-bahannya kayak model udah disangrai semua, besok pagi tuh udah bisa dipakai. Hasilnya bisa dilihat teman-teman ya, tanaman-tanaman aku pada sehat subur. Nah itu dia ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang media tanam yang saya pakai. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Terus kalau memang channel saya ini bermanfaat, dibagikan ke teman-teman yang lainnya yang membutuhkan edukasi tentang agrotema yang sederhana, nggak ribet ya. Aku usahakan itu yang nggak ribet, tapi hasil yang insya Allah ya mudah-mudahan, karena merawat aglonema itu kayak model tergantung cocok-cocoknya di tempat kita ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sekian dulu ya.